Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relis, Prodi PAI 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis pada periode Rasulullah dan sahabat. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hadis dalam periode pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya. Umat Islam pada masa lainnya, umat pada masa ini dengan secara langsung memperoleh hadis dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka tidak jarak atau hijab yang dapat menghambat atau mempersulit pertemuannya. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya adalah sebuah paket yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dan apa-apa yang disampaikannya juga merupakan wahyu. Allah berfirman dalam menggambarkan kondisi utusannya tersebut, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan, bahwa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat Surah 53 ayat 3-4. Kedudukan Nabi yang demikian ini otomatis menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi sebagai referensi bagi para sahabat, dan para sahabat tidak menyia-nyiakan keberadaan Rasulullah. Mereka secara proaktif berburu dan bertanya kepada tentang segala sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjadi penyejuk dan sumber-sumber kebahagiaan para sahabat Nabi yang tidak penuh mereka temukan pada masa jahiliyah. Para sahabat sangat mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada keluarga, bahkan diri mereka sendiri. Mereka selalu berusaha menghafal ajaran-ajaran Islam melalui Al-Quran, juga selalu rindu bertemu Rasulullah untuk mendapatkan ajaran agama, termasuk hadis-hadisnya. Mereka menyadari betapa penting kedudukan hadis Nabi dalam agama Islam, bahwa sunnah Nabi merupakan pilar kedua setelah Al-Quran. Orang yang meremehkan dan mengingkarinya akan celaka, dan orang yang mengamalkannya akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam menyampaikan hadis-hadisnya, Nabi menempuh beberapa cara, yaitu yang pertama, melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya. Periwayatan hadis melalui majelis ini dilakukan secara regular, di mana para sahabat begitu antusias mengikuti kegiatan di majelis ini. Menurut catatan Mustafa Al-Sibai, roh ilmiah para sahabat sangat tinggi. Mereka sangat haus akan fatwa-fatwa dari Nabi. Mereka selalu meluangkan waktu untuk mendatangkan majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk meminta solusi kepada Nabi atas masalah yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Hal ini karena terkadang ketika Nabi menyampaikan suatu hadis, para sahabat hadir hanya beberapa orang saja. Mereka baik karena disengaja oleh Rasulullah sendiri atau secara kebetulan,
Para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang. Yang ketiga itu untuk hal-hal sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri. Nabi menyampaikan melalui istri-istrinya sebagai kasus hadis di antara ketika Nabi menjelaskan tentang seseorang perempuan yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi bagi wanita yang telah suci dari haidnya. Nabi menyuruh wanita itu untuk mandi sebagaimana mestinya. Tetapi ia belum mengetahui bagaimana cara mandi sehingga Nabi bersabda, "Ambillah sepercah kain yang telah diolesi dengan wangi-wangian dari kesturi, maka bersihkanlah dengannya." Wanita itu bertanya lagi, bagaimana saya membersihkannya? Nabi bersabda, "Bersihkanlah dengannya." Wanita itu masih bertanya lagi, bagaimana caranya? Nabi bersabda, "Subhanallah, hendaklah kamu bersihkan." Maka Aisyah, istri Nabi berkata, wanita itu saya tarik ke arah saya dan saya katakan kepadanya, ucapkan sepercak kain itu ke tempat bekas darah. Pada hadis ini, Nabi dibantu oleh Aisyah, istrinya, untuk menjelaskan hal sensitif berkenaan dengan kewanitaan. Yang keempat yaitu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Futuh Mekah dan Haji Wadah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah 631 Masehi, Nabi menyampaikan khotbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji. Yang kelima yaitu melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan musyahadah, seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi lalu, Nabi menjelaskan hukumnya dan berita itu tersebar di kalangan umat Islam. Misalnya, suatu ketika Nabi berjalan-jalan di pasar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membeli makanan atau gandum. Hadis pada masa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat, para sahabat tidak dapat mendengar sabda, menyaksikan perbuatan-perbuatan Nabi secara langsung, tidak tanduk. Nabi yang pada dasarnya bermuatan ajaran ilahi hanya dapat diketahui melalui informasi para sahabat Nabi. Sebagai periwayat pertama yang menyampaikan hadis kepada umat Islam melibatkan banyak pihak. Para sahabat tidak ada yang mendustakan Nabi. Mereka orang-orang yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan agama dan membantu dakwah Islam. Periwayatan hadis pada masa sahabat, terutama masa Al-Khulafaur Rasyidin sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah yang disebut juga masa sahabat besar, belum begitu berkembang. Pada satu sisi, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran dan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis tersebut. Masa ini disebut dengan masa pembatasan dan memperketat periwayatan. Pada sisi lain, meskipun prihatin sahabat terpusat pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, tidak berarti mereka tidak memegang hadis sebagaimana halnya yang mereka terima secara utuh ketika Nabi masih hidup. Mereka sangat berhati-hati dan membatasi diri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadi kekeliruan. Mereka menyadari bahwa
Hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran yang juga harus tetap terpelihara dari keliruan sebagaimana halnya Al-Quran. Oleh karenanya, para sahabat khususnya Al-Khulafaur Rasyidin dan sahabat lain seperti Al-Suafi, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah berusaha memperketat periwayatan dan penerimaan hadis. Baik sikap Abu Bakar maupun Umar tersebut diikuti oleh Utsman, Ali dan Ali. Selain dengan cara-cara di atas, Ali juga terkadang mengajukan sumpah kepada sahabat yang meriwayatkan hadis. Ali juga terkadang mengajukan sumpah kepada sahabat yang meriwayatkan hadis. Kehati-hatian para sahabat, mereka sangat peduli tentang kebenaran dalam periwayatan hadis. Yang pertama, para sahabat sebagaimana dirintis oleh Khulafaur Rasyidin bersikap cermat dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi merupakan hal penting. Yang kedua, mereka melakukan penelitian dengan cermat terhadap periwayatan maupun isi riwayat itu sendiri. Yang ketiga, mereka dipelopori Abu Bakar mengharuskan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib meminta sumpah dari periwayatan hadis. Kelima, menerima riwayat dari satu orang yang terpercaya. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.